Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Diari Suci? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan izinkan pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya janjikan, ada beberapa request dari sahabat Diari Suci untuk membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran harian BDR atau di masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama sharing. Bukan berarti saya yang paling tahu, bukan berarti saya yang paling benar. Jadi mari kita sama-sama belajar dan beradaptasi dengan keadaan yang sekarang kita hadapi. Tidak ada orang yang siap, dengan keadaan ini, siapapun itu. Kejadian pandemi ini juga di luar prediksi kita semua. Semuanya dalam tahap belajar, baik guru maupun orang tua, dalam tahap belajar menghadirkan pembelajaran kepada anak, diupayakan semaksimal mungkin supaya anak-anak mendapatkan hak pendidikannya walaupun dalam keadaan darurat masa COVID-19 seperti saat ini. Nah, seperti yang dari di panduan mengenai pelaksanaan BDR yang dari pemerintah itu, yang ini hanya boleh memberikan RPPM kepada orang tua untuk kegiatan anak selama 1 minggu. Nah, tentunya RPPM yang format seperti ini mungkin adalah pegangan guru, dan nantinya juga diberikan RPPM kepada orang tua dengan format lain supaya mungkin lebih dipahami orang tua. Nah, akan tetapi dari RPPM ini karena hanya berupa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai selama 1 minggu, di dalam sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 1 minggu, dan juga kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan anak. Nah, akan tetapi di dalam sini itu tidak ada tujuan pembelajaran yang atau langkah-langkah atau proses yang harus diberikan orang tua, dilakukan orang tua dalam satu kegiatan itu, gitu. Misalkan seperti ini. Misalkan di dalam kegiatannya itu, misalkan nanti anak kan memilih kegiatan mana saja yang ingin anak dahulukan terlebih dahulu. Misalkan di dalam kegiatan yang di dalam RPPM yang kita berikan kepada orang tua, yuk mari membuat teh manis bersama Bunda. Nah, di dalam kegiatan itu, khususnya di dalam kegiatan membuat teh manis misalnya, ada banyak sekali yang bisa dieksplor dalam satu hari itu, dalam satu kegiatan itu. Nah, akan tetapi tidak ada panduan, misalkan bagaimana itu di awalnya, lalu bagaimana di intinya ketika membuat teh manis itu, stimulasi apa saja yang diberikan pada saat membuat teh manis itu, lalu nanti di akhirnya bagaimana anak menyimpulkan dari pembuatan teh manis itu. Tidak ada gambaran atau tidak ada langkah-langkah yang bisa dipelajari atau bisa dilihat oleh orang tua, gitu. Padahal di dalam kegiatan membuat teh manis itu ada banyak sekali, misalkan bisa mengenalkan bagaimana sifat air, mengenalkan bagaimana misalkan teh manis itu kita bisa buatnya misalkan dengan 2 gelas, lalu yang satu diisi misalkan setengah teh manisnya, yang satunya lagi diisi penuh, lalu anak misalkan bisa bermain bunyi, memukulnya, lalu apa yang terdengar dari teh manis yang sudah diminum misalkan sebelumnya penuh lalu diminum oleh anak tinggal setengah, lalu bunyinya bagaimana ketika dipukul, ketika sebelum dan sesudah diminum. Itu banyak sekali yang tidak tereksplor dari sana, dan itu sangat disayangkan sekali kalau menurut saya, gitu. Bisa saja misalkan orang tua, oh ya membuat teh manis ya kegiatannya hari ini, lalu bisa ayo deh membuat teh manis, cuma sekedar membuat teh manis aja, lalu kemudian dipoto, diserahkan fotonya kepada guru, ya sudah, gitu. Tapi tidak ada proses yang sedemikian baik yang bisa dieksplor di sana. Karena kenapa? Karena mungkin tidak semua orang tua memahami cara belajar anak usia dini, juga tidak semua orang tua paham dari kegiatan itu sebetulnya langkah-langkah apa saja yang bisa kita eksplorasi untuk diberikan kepada anak. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bisa juga diberikan RPPM
RPPH khusus untuk orang tua, di mana di dalam RPPH itu ada kegiatan inti, ada kegiatan pembuka, ada kegiatan inti, dan juga ada kegiatan penutup yang nanti bisa dilalui orang tua supaya orang tua mudah dalam memberikan pendampingan kepada anak, dan juga supaya tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam 1 minggu yang sudah kita jabarkan dalam KD-KD itu sehingga tercapai dengan maksimal, sehingga walaupun pendidikan itu dilakukan di rumah, insya Allah kualitasnya kemudian prosesnya juga kita bisa dapatkan. Jadi tidak hanya karena saya rasa prosesnya itu yang lebih penting gitu, bukan hasilnya. Jadi dari langkah-langkah itu, dari proses-proses itu yang akan memberikan hasil yang maksimal, sehingga tujuan pembelajaran yang tadi sudah dirancang oleh guru melalui KD-KD itu bisa tercapai dengan baik gitu. Nah, itu mungkin di awal. Nah, kemudian RPPH-nya bagaimana sih RPPH-nya yang untuk orang tua gitu, karena kita juga kan kalau dalam pembelajaran normal kita juga membuat RPPH yaitu untuk memudahkan kita dalam mengajar gitu, dan itu mungkin sama halnya juga RPPH itu dibuat untuk memudahkan orang tua dalam memberikan pendampingan belajar kepada anak di rumah. Nah, kemudian sekarang ini alhamdulillah ya, karena sekarang ini sahabat Diari Suci adalah yang sedang dicanangkan adalah Merdeka Belajar, dan salah satu komponen dari Merdeka Belajar itu ada penyederhanaan RPPH yang tadinya RPPH-nya mungkin kalau kurikulum 2013 PAUD di dalam 146 itu PP 146 2014 itu ada 7 komponen RPPH yang harus ada, di mana identitas layanan, kemudian materi, alat dan bahan, kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan juga rencana penilaian. Nah, sedangkan dari Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 Era Merdeka Belajar ini ada penyederhanaan RPPH, di mana RPPH-nya itu hanya 1 lembar saja dan boleh 3 komponen. Ya, di dalamnya ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan kemudian asesmen atau penilaian, di mana kalau untuk di Merdeka Belajar itu lebih ditekankan kepada numerisasi, literasi, dan juga karakter. Nah, kemudian walaupun ya nanti kita berikan RPPH kepada orang tua, misalkan RPPH per hari, tetapi tetap kegiatannya itu dikembalikan kepada anak dalam 1 minggu itu, misalkan ada 5 kegiatan anak. Tetap yang 5 kegiatan anak itu anak yang memilih yang mana yang terlebih dahulu yang ingin atau yang bisa anak-anak dan orang tua kerjakan kegiatannya. Akan tetapi di dalam setiap kegiatannya itu, misalkan kegiatan membuat teh manis, ada RPPH-nya yang di dalamnya merupakan langkah-langkah bimbingan orang tua yang harus diberikan kepada anak, sehingga indikator-indikator yang ingin kita capai itu tercapai dengan baik, karena orang tua lebih memahami sebetulnya bimbingan seperti apa yang akan kita berikan kepada anak dalam kegiatan ini. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu kita akan mulai ke dalam RPPH-nya itu sendiri. Baiklah sahabat Diari Suci, mari kita lanjutkan kepada bagaimana sih caranya kita membuat RPPH yang bisa dipahami oleh orang tua, sehingga memudahkan orang tua untuk mengetahui langkah-langkah atau proses-proses yang harus dilalui dalam memberikan pendampingan kepada anak di rumah terkait dengan kegiatan BDR-nya. Nah, kali ini saya mencoba menghadirkan tema yang sebetulnya tidak ada di tema baku, yang seperti kita ketahui ya. Lalu kenapa menghadirkan tema yang tidak ada di tema baku gitu? Karena menurut saya kalau misalkan tema itu dibutuhkan, kenapa kita tidak memberikannya kepada anak gitu? Maka saya mengangkat temanya adalah si COVID-19, subnya kulawan COVID dengan makanan sehat, dan topiknya adalah sayur sop. Kemudian saya juga ingin menyampaikan sebelum kita melakukan pembuatan atau kita merancang tema apa sebetulnya yang ingin kita berikan kepada anak di awal semester, saya rasa tidak ada salahnya kita menanyakan kepada anaknya, misalkan anak-anak,
tema apa sih sebetulnya yang ingin anak-anak ketahui gitu. Dari sana kita kan belajar menghargai pendapat anak gitu, dan anak juga merasa dihargai gitu pendapatnya. Lalu kemudian juga dari situ kita bisa mengajarkan anak bermusyawarah. Misalkan ketika anak sedang menggandrungi saat ini, misalkan sedang mengandungi Upin Ipin, oke, anak-anak misalkan kita akan buat temanya itu, tapi kita adakan dulu misalkan pemilihan berapa banyak yang ingin mengangkat tema Upin Ipin. Nah, di sana mungkin kita akan mengadakan musyawarah. Misalkan ternyata anak-anaknya yang banyak ingin diketahui itu adalah temanya ini, misalkan Upin Ipin. Ya, di sana kita juga bisa masuk anak supaya bisa menghargai pendapat orang lain dan menghargai akan keputusan di dalam musyawarah itu. Oke, kita angkat tema itu. Lalu di mana waktunya tema itu misalkan kita akan hadirkan. Nah, apabila misalkan kita kan punya tema baku itu tetap diberikan, tetapi nanti kan di akhir itu kita punya waktu senggang ya, ketika yang akan mengadakan evaluasi itu, maka waktu itu kan bisa digunakan untuk mengulang tema yang misalkan tidak tersampaikan dengan baik. Nah, apabila ada waktu misalkan temanya sudah tersampaikan dengan baik, nah di jeda waktu itu kita bisa masuk tema yang diusulkan oleh anak-anak itu gitu, karena saya rasa banyak sekali yang diekspor ya. Sebagai pendidik juga kan kita harus tahu apa sih sebenarnya yang saat ini sedang digandrungi anak-anak. Ketika bicara soal Upin Ipin, misalkan kita cari tahu nih ada apa di dalam Upin Ipin itu. Oh, ternyata ada sosok-sosok yang sebetulnya patut diangkat nih misalkan. Ketika kita mengangkat misalkan si Mail yang suka berjualan, ini adalah celah kita mengajarkan kepada anak-anak untuk menjadi entrepreneur yang baik misalkan, supaya anak-anak itu tidak malu untuk berdagang, supaya anak-anak itu mengetahui bahwa Rasulullah mengatakan 10 dari pintu rezeki, 9-nya itu adalah dalam berniaga gitu. Dan kita tidak menutup mata ya, banyak sekali anak-anak muda yang mungkin malu untuk berjualan gitu, malu untuk berniaga. Nah, sejak dini mari kita ajarkan. Ada celah nih misalkan dari sosoknya si Mail yang suka berjualan, maka itu bisa kita jadikan tema untuk menyampaikan atau untuk membentuk anak menjadi jiwa entrepreneur yang baik. Atau mungkin ketika ada di sana ada ketika sosok-sosok lain, ada sosok Jajit, ada sosok Ling-Ling, misal ini pendidikan multikultur nih untuk anak, misalkan di mana anak akan menghargai banyak perbedaan. Di kita itu ada perbedaan suku, ada perbedaan agama, ada perbedaan ras mungkin, tapi itu bukan suatu masalah, itu adalah suatu keunggulan atau itu adalah sesuatu yang harus kita banggakan, di mana kita harus bertoleransi satu sama lain di dalamnya gitu, seperti itu. Nah, jadi kali ini saya coba menghadirkan tema yang di luar tema baku, karena saat ini adalah kebutuhannya COVID-19, di mana anak harus mengetahui COVID itu apa, lalu bagaimana cara melawannya, apa yang harus kita bisa lakukan, bagaimana kita membantu agar misalkan ini cepat selesai gitu. Saya rasa anak juga harus dilibatkan dalam hal itu. Nah, baiklah, yang pertama yaitu ketika tentu di atasnya itu ada misalkan identitas layanan dulu ya di atasnya, kemudian identitas layanan, kemudian turun ke bawah juga kita akan memberitahukan tema, subtema, dan topik kepada orang tua yang ingin kita dibahas, lalu kemudian kelompok usia dan alokasi waktunya pun bisa diberikan. Maksudnya, kita akan mengajarkan disiplin pada anak, misalkan, alokasi waktunya misalkan dari jam 7 sampai jam 10 misalkan, tetapi apabila itu terbentur dengan aktivitas orang tua di rumah, misalkan karena orang tua juga kan di rumah banyak aktivitas yang harus dilakukan, maka waktunya kita berikan fleksibel, kita serahkan kepada orang tua waktunya kapan, akan tetapi kegiatan ini tetap didapatkan oleh anak gitu. Lalu di awal, sebelumnya kita akan di RPPH itu kita akan sapa dulu orang tua. Misalkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah dan bunda. Pada hari ini Ananda akan melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Adapun pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Nah, lalu setelah itu kita sampaikan tujuannya kepada orang tua. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini adalah
Misalnya kalau dalam kegiatan membuat sayur sop ini ya, 1. Ananda mampu membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini nilai moral dan agamanya. Nah, jadi yang ingin dicapainya adalah anak nih harus membaca doa sebelum dan sesudah makan. Lalu kemudian yang kedua, Ananda mampu mengenal, menghitung, dan mengelompokkan berbagai macam sayuran berdasarkan ciri. Nah, cirinya ini bisa kita ambil apa saja ya, bisa ciri warna, bisa ciri tekstur, terserah gitu, mau apa cirinya misalkan yang akan diambil pada kegiatan ini. Lalu yang ketiga, Ananda mengenal konsep panas dan dingin. Ini juga kognitifnya, ini juga sains, perlu diajarkan kepada anak, perlu distimulasi supaya berpikir kritis anak itu lebih terstimulasi dengan baik lagi. Konsep panas dingin ini konsep yang sering anak ketahui, banyak anak ketahui dalam kegiatan sehari-harinya, maka di dalam kegiatannya juga adalah suatu kesempatan untuk mengangkat itu. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah tujuan pembelajarannya Ananda mampu mengenal proses kerja. Itu juga lebih ke kognitifnya. Kemudian yang kelima, Ananda mampu memotong sayuran dengan alat pemotong sayuran. Itu ke fisik dan motoriknya. Kenapa alat pemotong sayuran nih? Kita juga ingin menghadirkan engineeringnya ya, supaya anak juga tahu tentang alat-alat sederhana, teknologi sederhana yang bisa digunakan di dapur. Nah, juga kalau menggunakan alat pemotong ini juga saya rasa lebih aman untuk anak. Kalaupun tidak ada masalah, misalkan fisik motoriknya anak bisa memetik sayuran, itu juga udah termasuk ke dalam pengembangan fisik motorik. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang keenam, Ananda mampu melakukan plating sayuran bersama orang tua. Ini lebih ke seninya ya, jadi seninya juga kita ambil. Kemudian yang ketujuh, Ananda mampu menunjukkan perilaku kooperatif atau bekerja sama. Ini untuk sosial emosionalnya, karena ini wajib sekali dikembangkan ya. Saya rasa di era seperti ini tidak ada satupun pekerjaan yang tidak membutuhkan kolaborasi, tidak ada satupun kegiatan yang tidak membutuhkan kerjasama. Maka ini juga sangat penting untuk distimulasi oleh anak, walaupun anak di rumah saja gitu. Artinya walaupun anak di rumah kemudian jarang berjumpa dengan atau bermain dengan teman sebayanya, tapi sosial emosionalnya tetap kita kembangkan. Kemudian yang ke-8, anak mampu mengenal, meniru, menulis huruf-huruf dari kata sup. Nah, kalau ini bebas, bisa meniru menulis, misalkan bisa bermain kartu huruf, bisa juga melingkar di majalah bekas, misalkan itu dikembalikan lagi kepada guru untuk bahasanya itu apa, atau bisa juga menyebutkan sup anak, menyebutkan mengenal kosak-kosak kata baru juga bisa, sayur sop gitu. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Ini dalam satu kegiatan membuat sayur sop, kita menginginkan 8 tujuan pembelajaran yang ingin kita dapatkan dari sini, dari kegiatan ini saja gitu. Lalu kemudian kita masuk kepada kegiatan pembuka. Kita beritahukan di dalam RPPH itu kegiatan pembuka misalkan seperti ini. Sebelum melakukan kegiatan, ayah bunda mari mengajak Ananda untuk berdoa. Lalu Ananda diajak untuk menyiapkan alat dan bahan untuk membuat sayur sop. Nah, jadi ini kegiatan pembukanya ya, sehingga orang tua tahu nih, oh ya kita buka dulu nih dengan doa, kegiatan doa gitu. Lalu Ananda diajak misalkan membuka kulkas. Di sana ada kegiatan saintifiknya tetap ada. Anak di sana akan mengamati sayur, berbagai jenis sayur. Lalu anak keluarkan sayur mana saja yang kira-kira bisa dipergunakan untuk membuat sayur sop. Atau bisa juga misalkan kalau memungkinkan anaknya diajak ke tukang sayur, misalkan kalau memungkinkan ya, diajak ke tempat sayur. Di sana anak memilih, kemudian anak juga kan nanti kita bisa mengenalkan konsep uang gitu, jual beli di sana gitu, kalau itu memungkinkan. Kalau tidak, kita sediakan di kulkas, kemudian nanti anak yang akan mengamati dan akan memilih sayuran mana yang sebetulnya untuk bahan-bahan membuat sayur sop ini. Nah, lalu ketika kita sudah sampaikan kegiatan pembukanya kepada orang tua tadi, diawali dengan doa dan mengumpulkan barang apa saja yang bahan apa saja yang bisa digunakan, kita masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti misalkan boleh seperti ini bahasanya. Guna mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mari ajak Ananda untuk
Nah, misalkan satu, mengenal jenis-jenis sayuran yang akan digunakan untuk membuat sayur sop. Jadi langkah bimbingan pertama nih yang dilakukan oleh orang tua untuk melakukan pendampingannya adalah mengenalkan jenis-jenis sayuran. Ini loh yang namanya wortel misalkan, atau misalkan orang tua juga nanti di dalam parenting tentunya kita akan kasih tahu bagaimana caranya memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada anak misalkan. Nah, lalu yang kedua, mari mengajak Ananda untuk mengelompokkan sayuran berdasarkan warna. Misalkan yang kali ini untuk mengenal warna, misalkan mengelompokkan sayuran berdasarkan warna. Kemudian nanti anak akan memilah-milah yang warnanya hijau, yang warnanya oranye, yang warnanya misalkan putih gitu. Itu akan step by stepnya akan dilalui oleh anak. Kemudian selanjutnya memotong sayuran dengan alat pemotong sayuran. Nah, ketika sudah dikelompokkan ya anak sudah tahu ini kelompoknya berdasarkan warna, maka anak melakukan kegiatan memotong untuk menstimulasi motoriknya, keseimbangan koordinasi gerak tangan dan mata tentunya. Nah, kemudian mengenalkan konsep panas dan dingin. Nah, ketika tadi sudah dipotong oleh anak, kemudian orang tua menyiapkan air yang dingin, kemudian anak disuruh mengamati, ini loh airnya dingin, coba disentuh, ini airnya dingin. Coba kita masukkan ke kompor, kita nyalakan kompornya tentu dengan pendampingan orang tua. Lalu anak nanti akan melihat, oh ketika dingin ternyata permukaan air tenang, oh ketika dingin ternyata tidak ada apa-apa, tidak ada reaksi apa-apa di panci. Lalu ketika selang misalkan beberapa waktu, oh lihat nah airnya menjadi bergerak, ya, mendidih, menjadi bergerak, mendidih. Lalu, oh ternyata ada uapnya nak. Nah, orang tua bisa terus memberikan stimulasi karena orang tua sudah tahu, karena kita sudah tadi memberikan rangkaian kegiatan inti yang memang harus dilalui. Nah, dari sana, oh iya ternyata permukaan airnya yang tadinya tenang, yang tadinya airnya mungkin dingin, permukaan airnya tenang, lalu kemudian airnya menjadi bergerak-gerak, setelah bergerak-gerak kemudian muncul uap. Nah, ini adalah proses pemanasan. Lalu setelah muncul uap, misalkan kita tutup ya, kata si mamanya, kita tutup ya. Kemudian ibunya menutup dan anak juga terus mengamati itu kegiatan sainsnya. Lalu kemudian dari uap itu ternyata ditutup panci itu jadi butir-butiran air banyak sekali. Lihat nah, ternyata di atas pancinya menjadi banyak butiran air. Nah, oh berarti dari uap itu ternyata bisa berubah menjadi titik-titik air. Nah, itu adalah proses sainsnya gitu. Nah, kalau misalkan orang tua diberikan rangkaian kegiatan yang harus dia lalui dalam memberikan pendampingannya terhadap anak, maka tujuan pembelajaran yang sudah kita rencanakan juga akan maksimal gitu. Lalu selanjutnya di sini mengenalkan urutan memasak sayur. Nah, jadi ini ke proses kerja kognitifnya, mengenalkan urutan sebetulnya dalam kegiatan ini sayur mana saja yang harus kita masukkan terlebih dahulu. Apakah yang teksturnya lembut dulu, apakah yang teksturnya keras dulu. Nah, ini adalah proses untuk proses kerja. Jadi anak mengenal urutan memasak sayur sop yang harus memasukkan yang bertekstur keras dulu, kemudian berteksturnya lembutnya. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, mengajak Ananda untuk plating. Jadi setelah selesai si sayurnya itu, orang tua baru mengajak anak untuk plating, untuk menghias masakan yang tadi sudah dimasak bersama-sama mama atau bersama ayah. Kemudian yang kedelapan, ketika sudah jadi plating, kemudian ditaruh di atas meja. Nah, di sini baru mengenalkan anak membaca doa sebelum dan sesudah makan. Nah, tentu ketika proses makannya ini juga anak-anak saya rasa akan merasakan bangga, dan anak-anak juga akan merasakan, oh saya sudah melalui proses ini, ada kesenangan tersendiri, ada antusias tersendiri dalam kegiatan ini. Dan mungkin tujuan kita adalah yang tadi subnya temanya si COVID-19, kemudian subnya Kulawan Kopi dengan makanan yang sehat. Anak-anak yang tadinya terbiasanya tidak suka makan sayur, kemudian mereka melalui proses ini yang tadi sudah dilalui bersama mamahnya, mungkin dia akan lebih menyukai sayur, dia akan lebih menyukai karena apa? Karena saya membuatnya sendiri gitu, ada kebanggaan tersendiri. Nah, lalu langkah ke-9, kegiatan inti langkah ke-9 adalah mengenal Ananda huruf-huruf dari kata sup.
Nah, lalu setelah itu sub, orang tua boleh mengenalkan hurufnya, ada S loh di sub itu, ada U loh, ada P. Mari kita meniru menulis. Misalkan kalau di sini yang saya buat adalah mengenalkan Ananda huruf-huruf dari kata sub dan meniru menulisnya pada lembar kerja yang sudah disediakan. Baru kita di akhir ini saya mencoba menghadirkan lembar kerja. Jadi karena di kita itu kan kalau dapat saya katakan ya masih banyak sekali yang beranggapan kalau belajar itu harus ada bukunya, kalau belajar itu harus ada pensilnya, kalau belajar itu harus berhitung, kalau belajar itu harus menulis, itu masih seperti itu. Tapi itu juga tidak ada salahnya karena semua itu juga harus dikembangkan pada anak gitu. Jadi di akhir yaitu mengenal kata sub dengan cara meniru menulis, boleh meniru menulis, boleh kemudian diganti dengan kartu huruf ya, yaitu untuk mengembangkan bahasanya. Jadi dari kegiatan membuat sayur sop itu ada banyak sekali tujuan pembelajaran yang kita capai dan juga ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan sehingga apa yang ingin kita capai itu insya Allah dapat tercapai dengan baik. Nah, lalu kita masuk ke dalam kegiatan penutup. Nah, kemudian di kegiatan penutup ini juga kita beritahukan juga kepada orang tua, ini adalah waktunya penutup nih, kegiatan penutup nih. Maka di sini di kegiatan penutup kita sampaikan kepada orang tua, setelah Ananda selesai melakukan kegiatan, ayah bunda dapat menanyakan perasaan Ananda, serta meminta Ananda untuk menceritakan kegiatan yang telah dilakukan. Nah, jadi di akhir ada evaluasinya, kemudian ada juga mempersilahkan anak untuk memperbolehkan anak untuk berpendapat, menceritakan kembali bahasanya di sini juga akan dapat gitu di akhir sebagai penguatan dari kegiatan rangkaian kegiatan yang tadi sudah dilalui. Nah, kemudian di akhir tentu kita akan meminta ayah bunda dapat mengirim video atau foto kegiatan Ananda ke grup WhatsApp atau dikirim ke gurunya. Nah, dari situ kan dari dikiriman itu saya rasa akan lebih mudah mengevaluasinya. Kalau misalkan itu berupa video, tentu akan lebih mudah ya kita mengevaluasinya untuk memberikan penilaian karena kita melihat kan rangkaian kegiatannya. Tapi mungkin kalau hanya video, hanya foto saja, kita juga bisa menggali lagi informasi kepada orang tua sebenarnya dalam kegiatan ini bagaimana reaksi anak seperti itu. Lalu di akhir kita juga tadi sudah diawali dengan salam, kemudian kita juga diakhiri dengan ucapan terima kasih juga kepada orang tua. Misalkan, terima kasih ayah bunda atas kerjasamanya mendampingi kegiatan Ananda hari ini. Semoga Ananda dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Lalu ke bawahnya juga komponen lain dari RPPH adalah instrumen penilaian. Misalkan instrumen penilaian kita ambil checklist, misalkan instrumen penilaiannya dan hasil karya yang tadi sudah dibuat oleh anak. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang tadi itu adalah rangkaian RPPH yang bisa kita hadirkan kepada orang tua, di mana di dalamnya ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembukanya seperti apa, ada kegiatan intinya yang harus dilalui orang tua dalam memberikan pendampingan kepada anak seperti apa tahap-tahapnya, kemudian kegiatan penutupnya seperti apa. Nah, insya Allah apabila orang tua memahami dari rangkaian-rangkaian kegiatan yang kita hadirkan di dalam RPPH ini, insya Allah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai juga dapat tercapai dengan baik, sehingga pembelajaran walaupun dilakukan di rumah juga bisa menghasilkan kualitas yang baik. Sahabat Biari Suci, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itu adalah RPPH yang bisa kita buat untuk disampaikan kepada orang tua untuk memudahkan orang tua dalam memberikan pendampingan kepada anak. Nah, lalu misalkan saya rasa ini sudah cukup efektif dengan hanya memberikan RPPM saja kepada orang tua, ya itu tidak apa-apa ya kalau memang dengan RPPM saja yang di dalamnya hanya tujuan pembelajaran 1 minggu dan kemudian kegiatan yang harus dilakukan anak itu sudah efektif,
yaitu tidak apa-apa diberikan. Tetapi apabila dirasa hanya diberikan RPPM saja, kemudian orang tua merasa kebingungan step by step dalam memberikan pendampingan anak dalam satu kegiatan itu, saya rasa akan lebih baik untuk diberikan RPPH yang mudah dipahami, yang mudah diketahui oleh orang tua, sehingga tahapan-tahapan pembelajaran atau tahapan-tahapan pendampingan itu menjadi tersusun dengan baik, karena di dalamnya sudah memuat tujuan pembelajarannya juga diketahui orang tua. Kemudian dari kegiatan pembukanya juga kita beritahukan harus seperti apa, dari kegiatan intinya juga tahapan-tahapan yang harus dilaluinya juga seperti apa, dan di kegiatan penutupnya juga harus seperti apa. Saya rasa itu akan membuat orang tua lebih mudah dalam memberikan pendampingan kepada anak. Nah, lalu RPPH-nya juga bisa disederhanakan lagi. Kalau dari PAUD itu ada 7 komponen yang harus dalam RPPH, tapi dengan adanya Merdeka Belajar kita bisa lebih lebih merangkum lagi RPPH-nya hanya dengan 3 komponen saja, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga asesmen pembelajaran. Nah, untuk formatnya tidak ada, kalau sepengetahuan saya tidak ada format RPPH yang baku, baik itu mau ada bagan-bagannya ataupun mau narasi seperti biasa, tidak apa-apa. Yang penting komponen-komponen penting yang harus ada di dalam RPPH itu ada termuat di dalamnya gitu. Terima kasih juga yang sudah merequest untuk membahas ini. Semoga ini menjadi bermanfaat, semoga ini dapat membantu terhadap masalah-masalah yang sedang kita hadapi bersama, dan semoga kita juga tetap diberikan kesehatan untuk melalui ini semua, melalui keadaan ini semua. Anak-anak di rumah juga tetap mendapatkan bimbingan yang maksimal dari orang tua, dan tugas kita membantu memudahkan orang tua untuk melalui tahapan-tahapan pembelajaran di rumah, supaya juga kami pembelajaran yang menggairahkan dan menyenangkan, sehingga dengan bergairah dan juga dengan menyenangkan anak-anak akan dengan mudah menerima materi-materi yang ingin kita sampaikan. Seperti itu. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau misalkan penyampaiannya yang kurang berkenan di hati sahabat di Hari Suci semuanya. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran hanyalah milik Allah semata. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.